Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini di Madinah dan siang hari di Indonesia, kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita membahas tentang ilmu al-faraid. Jadi sebenarnya pelajaran kita ini, ya, tahrir wa tanwir tentang ilmu faraid itu sudah pernah atau sudah dimulai sejak lama gitu ya. Cuman karena ada kendala kemarin ujian ya dan seterusnya, akhirnya pelajaran kita vakum dan hari ini baru bisa kembali kita lanjutkan. Maka insya Allah untuk pelajaran kali ini kita akan memulai masuk kepada buku Syekh Faiz Hafizahullah dengan judul Al-Fawaid fi Tashili Masaili Al-Faraid. Ya, berarti kita akan mulai mukaddimah beliau, yaitu berkaitan tentang pertama, ta'rifu ilmi miras. Pengertian dari ilmu al-miras atau ilmu al-faraid. Syekh mengatakan bahwasanya ilmu faraid atau ilmu miras yaitu al-ilmu bil qawaidil fiqhiyah wal hisabiyah allati yutawassalu biha lima'rifati nasibi kulli warisin min tarikati muwarrisihi. Ilmu waris atau ilmu faraid yaitu ilmu yang mencakup kaidah-kaidah fikih dan hisab perhitungan yang digunakan untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan al-muwaris, yaitu orang yang meninggalkan harta. Maka dari ta'rif ini, dari pengertian ini, kita mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu faraid itu ilmu yang tujuan utamanya adalah mengetahui bagian setiap ahli waris dari peninggalan al-muwaris. Dan dari ta'rif ini juga kita mengetahui bahwasanya ilmu waris itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan fikih. Maka ini sama seperti fikih sholat, fikih toharoh, fikih puasa, haji, dan seterusnya. Hanya saja di antara kelebihan atau keistimewaan dari ilmu al-faraid itu selain metode fikih yang kita gunakan, juga diperlukan tentang ilmu hisab atau perhitungan. Nah, yang mana dalam masalah perhitungan ini kita tidak terlalu menekankan untuk dipelajari oleh orang awam, akan tetapi kita sangat menekankan kepada para thalabul ilmi, karena merekalah yang dituntut untuk ya menyelesaikan tentang perhitungan warisan. Baik. Nah, kitab yang kita gunakan yaitu Al-Fawaid fi Masaili fi Tashili Masaili Faraid, itu fokusnya adalah ke bagian hisab atau perhitungan. Ya, adapun masalah fikih itu bisa kita dapatkan di dalam buku-buku fikih manapun. Baik. Keutamaan ilmu faraid, ya, apa sih keistimewaan atau keutamaan mempelajari ilmu faraid? Maka ilmu waris merupakan bagian dari agama dan ini adalah sesuatu yang jelas, ya. Makanya di antara perkataan yang masyhur di apa? Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan ta'allamu al-lahna atau nahu di sini. Kemudian wal faraid fa innahu atau fa innaha min dinikum, karena sesungguhnya ilmu faraid ini adalah termasuk bagian dari agama kalian.
Baik, maka jelas bahwasanya yang namanya ilmu faraid termasuk bagian agama. Kemudian di antara keistimewaan ilmu al-faraid yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ilmu faraid ini di dalam Al-Qur'an. Bahkan lebih rinci penjelasannya melebihi dari rincian tentang masalah sholat, haji dan seterusnya yang mana rincian tentang masalah ini ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Akan tetapi pembagian masalah warisan itu ya kebanyakannya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah An-Nisa ya yang akan kita sebutkan sebentar lagi. Kemudian setelah Allah menjelaskan pembagian warisan, Allah menyebutkan janji dan ancaman. Janji surga bagi orang yang mengikuti hukum Allah dan ancaman neraka bagi yang tidak mau mengikutinya. Ya, menunjukkan bahwasanya membagikan warisan sesuai dengan syariat Allah itu merupakan hal yang wajib, ya, karena ada ancaman dan janji. Kemudian di antara keistimewaannya juga Nabi SAW memerintahkan kita untuk membagikannya, yaitu membagikan warisan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa membagikan warisan sementara kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu cara membaginya? Nabi SAW bersabda, Alhikul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin zakar. Ya, yaitu berikanlah bagian-bagian warisan kepada yang berhak pada pemiliknya, adapun sisanya diberikan kepada laki-laki yang terdekat. Ya, maka di sini Nabi SAW memerintahkan agar memberikan al-faraid atau bagian-bagian warisan kepada yang berhak. Sementara kalau kita tidak memiliki ilmunya, kita tidak akan bisa melaksanakan perintah beliau. Kemudian ilmu faraid adalah setengah ilmu. Ya, tentunya hal ini berdasarkan sebuah hadis yang dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis dhaif ya. Fa innahu nisful ilm. Bahwasanya ilmu faraid itu adalah setengah ilmu. Hanya saja kita katakan hadis ini adalah hadis yang dhaif walaupun sering disebutkan oleh para ulama. Baik. Kemudian banyaknya perkataan para sahabat yang menjelaskan pentingnya ilmu faraid serta anjuran mereka untuk mempelajarinya. Ya, sudah kita sebutkan tadi perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan yang ketujuh, ilmu ini adalah ilmu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya, karena ketika seorang meninggal, kemudian meninggalkan harta, maka kewajiban kita adalah membagikan hartanya kepada ahli waris. Nah, betapa banyak kasus warisan berujung kepada pemutusan silaturahim, ya pertengkaran di antara saudara, ya karena mereka tidak membagikan warisan sesuai dengan syariat Allah. Maka ketika pembagian tersebut dikembalikan kepada manusia, maka itulah akhirnya terjadi berbagai macam sengketa di antara mereka. Baik, nah itu di antara keutamaan ilmu faraid. Kemudian Syekh Faiz Hafizahullah menyebutkan tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang faraid. Ya, sebenarnya ayat-ayat tentang faraid itu lebih dari apa yang disebutkan oleh beliau Hafizahullah. Akan tetapi beliau di sini cuma menyebutkan 4 ayat ini yang mana fokusnya kepada pembagian warisannya bagaimana. Ya, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 7, ayat 11, 12 dan ayat terakhir yaitu 176. Nah, maka seyogianya atau seharusnya bagi yang ingin belajar warisan atau faraid itu menghafalkan ayat-ayat ini. Ya, idealnya sih seperti itu. Jadi bagi antum yang mungkin punya kelapangan untuk menghafalkan ini, maka sangat dianjurkan. Atau mungkin ada yang sudah hafal, alhamdulillah. Ya, kalaupun tidak bisa sekarang, ya setidaknya nanti ketika sambil berlalu atau berjalan pelajaran kita, ya antum menghafalkan ayat-ayat ini. Ya, ayat 7, 11, 12 dan ayat 176. Kita akan bahas sedikit tentang masalah ayat ini. Pertama adalah surah An-Nisa ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Maka ayat ini bantahan kepada orang-orang jahiliyah yang mengharamkan warisan untuk wanita dan anak-anak, ya, dengan alasan mereka lemah, tidak bisa berperang untuk melindungi kaumnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan untuk laki-laki ada bagian warisan, ya, dan untuk perempuan juga ada bagian warisan. Karena orang-orang jahiliyah dahulu mereka hanya memberikan warisan kepada orang-orang dewasa, ya, laki-laki dewasa. Baik. Keistimewaan syariat Islam dibandingkan dengan yang lain dalam aturan warisan karena adil dalam membagikan warisan. Baik, keadilan Islam dalam pembagian warisan, pembagian dalam ayat ini masih berbentuk global. Adapun rinciannya Allah sebutkan pada ayat 11, 12, dan 176. Ayat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Faiz yaitu surah An-Nisa ayat 11. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Artinya, Allah mewasiatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka ia mendapatkan setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Ya, pembagian-pembagian tersebut diatur setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Ini adalah ketetapan Allah dan sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, adapun kandungan dari ayat ini menjelaskan bagian warisan anak laki-laki dan perempuan serta kedua orang tua. Yang rinciannya, warisan anak laki-laki dan perempuan apabila terkumpul, maksudnya ada laki-laki dan ada perempuan, maka bagian laki-laki itu 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Anak perempuan apabila jamak, ingat jamak di dalam ilmu faraid itu mulainya 2 ya. Kalau dalam bahasa kan 3 ya. Tapi kalau sudah 2 itu sudah jamak di dalam faraid. Maka kalau anak perempuan itu jamak, maka mereka memperoleh 2/3 bagian apabila tidak ada anak laki-laki.
Apabila anak perempuan cuma satu orang, maka ia memperoleh setengah. Ayah dan ibu memperoleh seperenam apabila mayit punya anak. Apabila mayit tidak punya anak, maka ibu memperoleh sepertiga. Apabila mayit mempunyai jamak dari saudara atau saudari, maka ibu memperoleh seperenam. Nah, pembagian warisan dilakukan setelah dibayarkan hutang mayit dan ditunaikan wasiat mayit. Artinya kalau mayit punya hutang atau punya wasiat, maka tidak boleh bagi ahli waris itu langsung membagikan hartanya sebelum hutang mayit dilunasi dan wasiatnya ditunaikan. Nah, ini banyak orang yang melanggar akan hal ini. Ya. Allah menjelaskan bahwasanya manusia tidak mengetahui siapa di antara ahli waris yang paling banyak manfaatnya bagi mayit. Oleh karena itu, ya kembalikan bagian warisan kepada Allah, karena Allah yang mengetahui bagaimana kesudahan setelah dia apa namanya meninggal dunia. Baik. Kemudian asal usul penamaan ilmu ini dengan faraid. Tadi kan dalam ujung ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faridatan minallah." Ya, faridah jamaknya adalah faraid. Jadi dari situlah para ulama menamakan menamakan ilmu ini dengan ilmu faraid. Baik, ini masih ada yang mau masuk sebentar. Pembagian ini merupakan konsekuensi dari kesempurnaan ilmu Allah dan keadilan Allah. Makanya Allah menutup ayat ini, Innallaha kana aliman hakima. Jadi pembagian warisan itu adalah merupakan konsekuensi dari kesempurnaan ilmu Allah dan keadilan Allah. Maka barang siapa yang menyatakan bahwasanya pembagian warisan itu tidak adil, maka seolah-olah dia menyatakan bahwasanya Allah itu tidak adil. Baik. Nah, tadi disebutkan bahwasanya bagian laki-laki itu dua kali lipat daripada perempuan, gitu ya. Kenapa? Hikmah laki-laki memperoleh bagian warisan lebih banyak dari wanita dalam kebanyakan kasus warisan. Di sini Anda sebutkan dalam kebanyakan kasus warisan, ya, karena tidak semua laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Tapi kebanyakannya memang laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Apa hikmahnya? Pertama, laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi kaum wanita. Makanya mereka lebih membutuhkan harta daripada wanita. Yang kedua, laki-laki pada umumnya lebih bermanfaat bagi mayit semasa hidupnya daripada wanita. Tapi ingat, ini kebanyakannya, walaupun tidak selalu. Karena ada wanita yang justru lebih bermanfaat daripada laki-laki. Laki-laki itu wajib memberi nafkah berbeda dengan perempuan. Laki-laki wajib membayar mahar. Maka ya di alasan-alasan inilah yang menyebabkan laki-laki itu memperoleh bagian warisan lebih banyak karena kembali kepada tanggung jawab masing-masing. Baik. Ayat berikutnya yaitu ayat ke-12, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad." فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghayra mudar min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghayra mudar wasiyatan minallahi wallahu alimun halim. Dan bagian kamu, wahai para suami, adalah setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka, para istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya, setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat, atau setelah dibayarkan hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan. Hal itu setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar hutang-hutangmu. Baik. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah, ya begitu juga tidak meninggalkan anak, itu disebut dengan kalalah. Jadi kalalah itu adalah seseorang yang meninggal sementara dia tidak ada ayahnya atau tidak ada anaknya, atau ayahnya sudah meninggal, anak dia belum punya anak, itu disebut dengan kondisi kalalah. Tetapi dia mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. Hal itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Baik. Kandungan dari surah An-Nisa ayat 12. Pertama, ayat ini ya menjelaskan tentang bagian warisan suami, istri, dan saudara atau saudari seibu. Suami itu memperoleh setengah apabila mayit, yaitu istri, tidak mempunyai anak, baik anak dari dirinya sendiri atau dari suami sebelumnya. Suami memperoleh seperempat apabila mayit atau istri mempunyai anak. Istri memperoleh seperempat apabila mayit, yaitu sang suami, tidak mempunyai anak. Istri memperoleh seperdelapan apabila mayit atau suami mempunyai anak. Saudara atau saudari seibu itu memperoleh seperenam apabila tunggal dan mayit tidak memiliki ayah dan anak. Apabila saudara atau saudari seibu dua orang atau lebih, maka mereka berserikat dalam sepertiga dan mayit tidak memiliki ayah dan anak. Pembagian warisan dilakukan setelah dibayarkan hutang mayit dan ditunaikan wasiatnya. Ini sama seperti ayat sebelumnya. Haramnya wasiat mudhar, yaitu wasiat yang menimbulkan mudarat bagi ahli waris. Di antara wasiat yang mudhar itu adalah misalnya berwasiat lebih daripada sepertiga, ya, atau yang menimbulkan pemutusan silaturahim dan seterusnya, maka itu dilarang. Baik. Dan ayat yang terakhir dalam masalah warisan yaitu ayat terakhir dari surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarisuha illam yakul laha walad fa in kanat asnataini falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hazzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Ya, tadi kita sudah sebutkan kalalah itu adalah seseorang yang meninggal sementara ayahnya sudah tidak ada dan dia tidak memiliki anak. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati dan tidak mempunyai anak,
tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagian saudara perempuannya itu adalah setengah dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuannya jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki itu sama dengan dua saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, maka kandungan dari ayat ini, ya, tentu kandungan di sini maksudnya kandungan secara global ya. Adapun rincian tentang masalah pembagian warisan, siapa yang mendapatkan setengah, itu akan kita pelajari secara rinci pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi kita hanya menyebutkan kandungan global dari ayat-ayat ini. Ayat ini menjelaskan bagian warisan saudara atau saudari kandung atau seayah ketika mayit tidak mempunyai ayah atau anak. Karena kalau ada ayah atau ada anak laki-laki, maka saudara tidak akan dapat warisan, mahjub ya. Apabila saudari cuma satu orang, maka ia memperoleh setengah. Saudara merupakan asobah. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan asobah. Apabila saudari lebih dari satu, maka ia memperoleh 2/3. Apabila terkumpul antara saudara dan saudari, maka laki-laki memperoleh 2 kali lipat daripada perempuan. Orang yang membagi warisan sesuai dengan hukum Allah, maka ia selamat dari kesesatan. Baik. Nah, jadi ini kandungan dari surah An-Nisa ayat 176. Nah, kemudian pembahasan berikutnya yaitu yang berkaitan dengan al-huquq al-muta'alliqah bitarikah. Wa hiya majmu'atun fi kalimati tadum. Ada huruf ta, dal, waw, dan mim. Maksud dari hukuk-hukuk al-muta'alliqah ini bitarikah artinya ketika seseorang meninggal dan meninggalkan harta, maka apakah boleh bagi ahli waris serta-merta langsung membagikan harta warisannya? Maka itu tidak diperbolehkan kecuali setelah hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan tersebut ditunaikan. Dan hak itu ada yang kembali kepada hak mayit, kemudian ada hak yang kembali kepada orang lain, ya. Nah, maka itu harus ditunaikan sebelum kita membagikan warisannya. Nah, apa saja hak-hak tersebut? Maka kita simpulkan dari kalimat tadum, ta, dal, waw, dan mim. Pertama adalah ta. Ta itu kepanjangannya tajhizul mayyit, ya, penyelenggaraan jenazahnya terlebih dahulu. Artinya ketika ternyata jenazah ini memerlukan biaya dalam prosesi penyelenggaraannya, maka dari mana ya biayanya diambil? Jawabannya adalah dari harta mayit, ya. Kalau ternyata ada orang yang bersedia untuk membiayai segala sesuatu untuk penyelenggaraan jenazah, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada yang membayar, maka diambil dari harta peninggalan mayit. Baik, min taghsilin dari memandikan, wa takfinin dan juga mengkafani, wa hafrin lil qabri dan juga menggali kubur. Ya, semua itu terkadang membutuhkan harta. Ya, maka itu diambil dari harta mayit. Dan ini yuqaddam indal Hanabilah ala ghairihi minal huquq. Jadi yang menyatakan bahwasanya tajhizul mayyit itu lebih didahulukan daripada hak-hak yang lain, ya, daripada hutang, wasiat dan seterusnya. Itu menurut mazhab Hanabilah dan itulah yang paling kuat. Karena tajhizul mayyit itu seperti ya penutup aurat bagi mayit. Ya misalnya kalau takfin atau mengafankan, dia cuma punya baju ya yang dia pakai sekarang. Sementara dia tidak punya uang yang lain. Dia punya hutang dan seterusnya. Mana yang lebih didahulukan? Maka kata Hanabilah didahulukan takfin al-mayyit. Nah, ini sebagaimana yang terjadi pada sahabat mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, yang mana ketika beliau mati syahid di perang Uhud, ya, mereka tidak mendapati baju ya atau sesuatu untuk jadi kafan bagi dia kecuali baju yang dia pakai.
Maka Rasulullah langsung menyuruh agar para sahabat itu mengafani sahabat yang mulia ini dengan baju yang dia pakai. Ya, dan beliau tidak menanyakan apakah dia punya hutang dan seterusnya. Harta satu-satunya milik dia adalah yang dia pakai. Dan Nabi SAW langsung menyuruh para sahabat untuk mengafani beliau dengan baju yang beliau pakai. Nah, ternyata setelah dipakaikan, kalau ditutup kepalanya kelihatan kakinya, kalau ditutup kakinya kelihatan kepalanya. Akhirnya Rasulullah menyuruh ditutup kepalanya dan menutup kakinya dengan tanaman ya yang bernama idkhir. Baik. Nah, itu tajhiz al-mayyit. Yang kedua huruf dal, yaitu dain atau duyun, hutang. Dan hutang ini ada dua macam bentuknya. Ada al-hukuk al-muta'arriqah bi'ainit tarikah. Jadi hutang cuman hubungannya dengan zat dari warisan itu sendiri. Contohnya adalah misalnya hutang yang disertai dengan gadai. Misalnya seseorang berhutang kepada orang lain dengan menggadaikan sawahnya misalnya. Sudah? Maka ketika dia meninggal, ahli waris ingin membagikan warisannya, dia mengetahui atau mereka mengetahui bahwasanya sawah itu kan juga apa namanya harta warisan. Maka bagaimana mereka bisa mengambil harta warisan itu? Maka harus terlebih dahulu membayari hutangnya. Maka kalau hutang itu ada jaminannya, itu lebih didahulukan dibayar atau ditunaikan. Contohnya kadaini birahn, kadainin birahnin, seperti hutang yang ada rohannya, yaitu gadainya tadi. Muqaddamatun inda Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i ala mu'ani at-tajhiz. Nah, kalau menurut jumhur ulama, Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, yang ini lebih didahulukan daripada tajhiz al-mayyit. Ya, tapi tadi sudah kita sebutkan dalil dari Hanabilah yang menyatakan bahwasanya takfin atau tajhiz itu lebih didahulukan daripada hutang. Hutang jenis yang kedua adalah al-hukuk al-muta'alliqah bitarikah atau doyun al-mursalah kalau di kitabnya. Wahiyal mursalah ini doyun mursalah, hutang yang tidak ada gadainya. Fi zimmatil mayyit wa takunu lillah, dan hutang itu bisa hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah itu maksudnya hutang agama, kal haji, ya seperti orang yang sudah wajib haji tapi ternyata dia tidak berhaji sampai dia meninggal dunia, maka ini harus ditunaikan sebagai hutang bagi dia. Wan nazar, atau dia pernah bernazar, maka itu harus ditunaikan ketika ternyata mayit belum sempat menunaikannya ketika masih hidup, maka ahli waris harus mengeluarkan apa namanya biaya untuk menunaikan nazarnya tersebut. Ini itu hutang agama. Auli adami, atau hutang kepada manusia. Jadi dia pernah berhutang kepada orang lain dan belum sempat dibayar. Ya, dan tidak ada jaminan apa-apa. Maka ini disebut dengan duyun mursalah. Maka ini yang kedua. Jadi ta, tajhiz, dal, ad-duyun. Yang ketiga adalah al wow, al-wasiyah. Ya, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi makanya di sini bisulus. Ya, sepertiga saja faakal atau lebih sedikit daripada sepertiga. Li ghairi warisin, dan diberikan kepada yang bukan ahli waris, karena warisan atau wasiat untuk ahli waris itu tidak diperbolehkan. La wasiyata li waris, kata Nabi SAW. Begitu juga Nabi SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang ketika beliau sakit, ya, yang mana beliau ingin menginfakkan seluruh hartanya atau mungkin sebagian hartanya kepada orang lain karena beliau cuma memiliki satu orang anak. Anak itu anak perempuan lagi kan. Maka beliau berencana untuk mewasiatkan 2/3 hartanya. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian setengahnya juga dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian ketika beliau bertanya sepertiga, maka kata Nabi as-sulus was-sulusu kasir, sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Dan yang terakhir barulah al-miras, baru dibagikan warisannya. Jadi ketika tajhizul mayit selesai, hutang selesai, wasiat selesai, baru sisanya itulah yang menjadi harta warisan. Dan warisan ada dua jenis, ada bilford. Bilford itu adalah warisan
dengan bagian tertentu seperti setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, ataupun 1/6. Itu disebut dengan warisan dengan al-fard. Au bit ta'sib, atau dengan ta'sib. Ya, ta'sib itu adalah bagian warisan tidak tentu, yang mana mereka selalu menunggu sisa. Ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, alhiqul fara'idha bi ahliha. Berikanlah bagian warisan kepada pemiliknya. Nah, itu disebut dengan al-fard. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Dan sisanya diberikan kepada laki-laki terdekat. Maka itu dengan ta'sib. Nah, penjelasan tentang fard dengan ta'sib akan kita rinci pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Nah, inilah al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah. Baik. Adapun tentang masalah hadis wal asal waridah fi ilmil faraid, ya, beliau menyebutkan beberapa hadis dan asar. Kita hanya sebutkan yang pertama adalah al-hiqul faraid bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakar. Tadi barusan selesai kita jelaskan. Yang jelas, berikan furud kepada pemiliknya, yaitu yang tadi bagian tertentu setengah, seperempat, dan seterusnya, dan sisanya untuk laki-laki terdekat. Nah, begitu juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, ya, beliau mengatakan, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas. Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia. Wa ta'allamul fara'id wa 'allimuhan nas. Dan ajarkanlah al-fara'id dan ajarkanlah kepada manusia. Para ulama berbeda pendapat tentang mana al-fara'id di sini. Apakah al-fara'id adalah ilmu khusus yang sedang kita pelajari, ataukah al-fara'id itu secara umum, ya, artinya ajaran-ajaran syariat atau kewajiban-kewajiban syariat. Fa inni mru'un maqbudun. Karena sesungguhnya aku adalah manusia yang akan meninggal. Wal ilmu marfu'un, sementara ilmu akan terangkat. Wa yushiku an yakhtalifa isnan, dan bisa jadi ada dua orang yang saling berselisih fil faridah dalam suatu masalah. Ya, wal masalah fala yajidani ahadan yukhbiruhum. Ya, sementara mereka tidak mendapati, ya, seorang pun mengabarkan kepada mereka hukumnya. Dan itu terjadi pada masalah warisan, ya. Karena banyak orang yang tidak paham tentang masalah warisan, akhirnya mereka pun bersengketa dalam masalah pembagian warisan. Ya, di tempat anak pribadi, ya, sangat sedikit orang yang mau mempelajari ilmu faraid. Makanya sering, ya, permasalahan-permasalahan sengketa-sengketa itu muncul, dan ini merata di mana-mana. Ya, maka mempelajari ilmu ini sangat penting. Kemudian perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ta'allamul faraid wal lahna wasunana kama ta'allamul Qur'an. Pelajarilah faraid, kemudian lahan di sini adalah nahu, dan sunnah sebagaimana kalian pelajari Al-Qur'an. Dan yang terakhir dari Ikrimah Maula Ibn Abbas, beliau mengatakan, kana Ibn Abbas yada'ul kabla fi rijli. Dahulu Ibnu Abbas yang meletakkan kabel. Kabel itu mungkin semacam tali atau rantai di kakiku. Wa yu'allimunil Qur'ana wal faraid, dan beliau mengajari aku Al-Qur'an dan juga al-faraid. Ini menunjukkan perhatian para sahabat terkait masalah ilmu faraid. Baik. Selanjutnya adalah berkaitan tentang arkanul irs, rukun-rukun warisan. Yang mana apabila ada rukun atau rukun-rukun ini terpenuhi, maka akan ada warisan. Tapi kalau salah satu dari rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi pewarisan. Dan arkanul irs atau arkanul irs itu ada 3. Ada al-waris atau ahli waris. Dia adalah orang yang hidup, ya. Sementara al-muwaris itu adalah orang yang meninggal, yang meninggalkan harta warisan. Al-mawrus adalah harta warisan. Coba kalau ternyata tidak ada ahli waris, maka tidak akan ada warisan. Kalau tidak ada orang yang memberikan warisan, tidak ada mayitnya, maka tidak ada, ya, warisan. Sebagaimana kalau tidak ada hartanya, maka tidak akan ada warisan. Baik, inilah arkanu al-irs. Syurutul irs, syarat-syarat warisan. Tahakkuk mautil muwarris, yakin akan kematian al-muwarris. Muwarris tadi orang yang meninggalkan harta warisan. Jadi kita harus yakin bahwasanya al-muwarris itu benar-benar sudah meninggal dunia.
Kalau masih koma tidak boleh dibagikan warisannya. Baik. Bagaimana caranya mengetahui atau yakin akan kematian al-muwaris? Wa yakunu haqiqatan bil muayyanah. Jadi benar-benar meninggal, lah bisa dengan langsung melihatnya dia meninggal, au bi syahadah atau dengan syahadat, ya saksi orang lain. Nah, itu disebut dengan maut hakikatan atau juga maut hukman, ya dihukumi setelah meninggal seperti al-mafqud, orang yang hilang, yang mungkin sudah seabad yang lalu dia hilang, maka sudah jelas dianggap meninggal dunia. Yang kedua, tahakkuk hayatil waris, yakin akan hidupnya ahli waris setelah kematiannya al-muwaris walau bilahzah. Jadi urutannya gini ya, A meninggal, B anak-anaknya misalnya masih hidup, maka B mewaris dari A. Ya, yang hidup mewaris kepada orang yang telah dulu meninggal. Cuman kalau ternyata B dulu yang meninggal, maka dia tidak dapat warisan daripada A. Ya, makanya ba'da mautil muwaris walau bilahzah, walaupun hanya sebentar. Maksudnya begini, A meninggal, tidak lama kemudian B juga meninggal. Maka B ini sudah sempat mendapatkan warisan. Ya, nanti bagian warisan B ini akan dibagi lagi kepada ahli waris yang berikutnya. Baik, ini akan jelas nanti ketika kita belajar munasakhat insya Allah. Dan syarat terakhir adalah al-ilmu bimuqtada al-irs, mengetahui sebab pewarisan. Ya, apa hubungan antara mayit dengan yang orang yang masih hidup? Bima'rifatil waris wal mahjub, mengetahui siapa yang merupakan ahli waris, siapa yang terhalang, wa ma'rifati atau ma'rifati al-qarib wal ba'id minal mayyit, mengetahui kerabat dekat dan kerabat jauh dari mayit. Baik, ini disebut dengan syurut al-irs. Asbabul miras, sebab-sebab mendapatkan warisan. Yang disepakati oleh para ulama itu ada 3. Pertama, an-nasab, hubungan nasab, yaitu qarabatul mayyit, ya baik dari furu' cabang ya, al usul berarti asal yaitu nenek moyang, awil hawashi atau pinggir. Jadi nasab itu terbagi jadi 3 ya, ada yang disebut dengan furu', wa yuqsadu bil furu' al aulad, anak-anak, wa in nazalu, dan seterusnya ke bawah. Wabil usul, dan maksud dari usul itu adalah al aba, ayah-ayah, kakek-kakek, dan seterusnya, wa in alau. Wabil hawashi, dan pinggir itu man tafarra'a minal usul, yang cabang dari usul, baik saudara ataupun paman. Fajami'uhum warisuna wa man adla bihim bimahdi zukur. Maka semuanya adalah ahli waris dan seterusnya, ya dari jalur laki-laki. Itu sebab yang pertama. Jadi kalau seorang dinyatakan punya hubungan kerabat, maka bisa mendapatkan warisan. Yang kedua adalah an-nikah, disebabkan pernikahan. Wa huwa aqdun zaujiyun sahihun, yaitu akad, ya nikah yang sah, ya. Jadi kalau dikatakan sah, maka keluar darinya pernikahan batil atau pernikahan fasid, maka tidak sah menjadi sebab warisan. Jadi yang dimaksud nikah di sini adalah akad nikah yang sah. Wa yarisu bihi zauj min zaujatihi wa zaujatu min zaujiha. Maka suami disebabkan nikah mewarisi dari istrinya kalau istrinya meninggal, atau sebaliknya istri mewarisi dari suaminya kalau suaminya yang meninggal. Bimujarradil aqdi, walaupun hanya sebatas akad, walau lam yahsul dukhulun wala khalwah, dan tidak terjadi apa namanya hubungan suami istri atau berdua-duaan, belum sempat apa-apa, kemudian salah satunya meninggal, maka sudah terjadi warisan. Yang penting akadnya sahih. Ya, misalnya seorang dinyatakan sah setelah akad nikah. Ya, kemudian salah satunya meninggal, istrinya kah atau suaminya, maka sudah berhak mendapatkan warisan. Dan yang terakhir adalah al-wala. Nah, wala ini adalah pembebasan budak secara ringkasnya. Wa huwa usubatun asababuha ni'matul mu'tik ala atiqihi. Jasa yang diberikan oleh mu'tik, pembebas budak kepada orang yang dia bebaskan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal wala'u liman a'taq. Wala itu diberikan kepada orang yang memerdekakan. Di antara wala yang dimaksud adalah mendapatkan warisan. Wa yarisu bihil mu'tik zakaran kana au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa asabatuhu al-muta'assibuna bi anfusihim, ya, yaitu asabahnya saja
asobahnya mu'tik dan mu'tikah juga merupakan ahli waris. Nah, penjelasan secara rinci tentang masalah ini akan datang insya Allah. Wa hunaka asbabun ukhra mukhtalafun fiha wa minha baitul mal. Nah, ada sebab-sebab yang lain tapi itu diperselisihkan. Jadi kalau yang tiga di atas itu disepakati sebagai sebab pewarisan. Tapi ada yang diperselisihkan, di antaranya adalah baitul mal. Apakah baitul mal itu merupakan sebab pewarisan? Maka menurut Malikiyah, ya baitul mal itu bisa mendapatkan warisan. Adapun inda Syafi'iyah, yaris idza kana muntaziman. Kalau ternyata baitul mal itu teratur, terorganisir dan seterusnya, maka bisa mendapatkan warisan. Nah, penjelasan masalah ini nanti akan jelas pas kita membahas tentang bab rot insya Allah. Mawani al-irs. Ya, seseorang yang awalnya dinyatakan sebagai ahli waris, tetapi kalau dia memiliki sebuah penghalang dari penghalang warisan, maka dia batal mendapatkan warisan. Nah, apa saja penghalang tersebut? Yang pertama adalah ar-riqq, ya, perbudakan. Misalnya ayahnya merdeka sementara anaknya budak. Ayahnya meninggal, maka budak ini tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya. Kenapa? Karena status dia sebagai budak atau hamba sahaya. Dan hamba sahaya itu kan hartanya itu dia sendiri harta, ya. Harta nggak memiliki harta. Dan dia dimiliki oleh sayyidnya atau apa namanya tuannya. Taruhlah kalau kita berikan warisan kepada budak ini, maka akhirnya nanti hartanya tersebut akan diberikan kepada tuannya. Maka seolah-olah ayah ini memberikan warisan kepada apa namanya tuan dari anaknya sendiri, sementara antara hubungan ayah ini dengan tuannya si anak ini tidak memiliki hubungan apa-apa. Ya, fala yaris ar-raqiq li'annahu mamlukun li sayyidihi wa la yuras, dan tidak juga diwarisi li'annahu la malalahu, karena dia tidak memiliki harta. Saun kana qinnan, ya, ini macam-macam budak, ya. Budak hamba saya itu macam-macam bentuknya. Ada kin disebut. Kin ini adalah man wulida raqiqan. Dari awal dilahirkan sudah sebagai budak. Atau dia maksud kin ini adalah orang yang secara seutuhnya dia adalah hamba sahaya. Tidak ada bagian dari dirinya yang merdeka. Itu disebut dengan kin. Au mudabbar. Mudabbar itu adalah ketika sang sayyid atau tuan itu mengatakan kepada budaknya, kalau aku meninggal, kamu bebas. Itu disebut dengan mudabbar. Au mukatab. Mukatab ini adalah orang yang ingin membeli dirinya sendiri. Ya, artinya dia ingin membayar dengan jumlah tertentu kepada tuannya, dengan balasan dia dibebaskan. Au muba'ad. Muba'ad itu adalah sebagiannya merdeka dan sebagiannya masih hamba sahaya. Au mu'allaqan itquhu bisifatin, atau yang kebebasannya itu digantung dengan kondisi tertentu. Misalnya kalau Sayyid mengatakan, kalau aku sehat, engkau sembuh, engkau bebas, afwan. Kalau aku sudah sembuh, engkau bebas. Maka itu disebut mu'allaq itquhu bisifah. Au musa bi'itqihi, atau diwasiatkan dari awal agar dia dibebaskan sepeninggal dia. Au ummu walad. Ummu walad itu adalah budak perempuan yang melahirkan anak tuannya. Jadi anak apa tuannya itu menggaulinya, kemudian punya anak dari budak tersebut, ini disebut dengan ummu walad. Nah, maka semua jenis hamba sahaya ini tidak mendapatkan warisan. Baik, al-qatl yaitu pembunuhan, yaitu ketika al-waris membunuh al-muwarris. Ya, fala yaris al-qatil maqtulahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa lil qatili minal mirasi syai'. Ya, pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun. Dan yang terakhir ikhtilafuddin, perbedaan agama. Ya. Liqauli sallam la yarisul muslim al-kafir wal kafir al-muslim. Muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir sebagaimana orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang muslim. Begitu juga sabda Nabi SAW, la yatawaras al-millatain. Ya, dua orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi. Man ittasaba bihadhil mawani kulliha aw ba'daha fa wujuduhu ka'adamihi.
Barang siapa yang memiliki sifat salah satu dari sifat-sifat ini, maka keberadaan dia seperti tidak ada. Fala yaris wala yuras wala yahjib. Dia tidak mendapatkan waris, tidak diwarisi dan tidak dihajib atau tidak memahjubkan orang lain. Fa ammal qatil fa innahu yuras wala yaris. Adapun pembunuh, dia diwarisi tapi tidak mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh. Wa yustasna indal Hanabilah, dan dikecualikan ya menurut mazhab Hanabilah muba'ab, yang sebagiannya hur merdeka dan sebagiannya adalah budak. Fa innahu yarisu wa yurasu wa yuhjib biqadri ma fihi minal hurriyah. Maka dia mewaris dan diwarisi dan menghalangi ya sesuai dengan kadar kebebasan yang ada pada dirinya. Wal kafir idza aslama qabla taqsimi tarikah. Jadi ada orang kafir. Ketika ayahnya meninggal, dia tetap masih kafir. Tapi sebelum dibagikan warisan, dia masuk Islam. Nah, menurut Hanabilah, orang ini pantas untuk diberikan warisan sebagai motivasi dia mau masuk Islam. Begitu juga mu'tik muslim, ya, pembebas budak yang muslim itu bisa mendapatkan warisan dari hamba sahaya yang kafir yang dia bebaskan. Ya, inilah khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Tapi yang disepakati itu ada tiga, ar-riq, al-qatl, atau ikhtilafuddin. Nah, terakhir penutup sebagai kajian kita hari ini adalah al-warisuna minar rijal. Siapa sajakah di kalangan laki-laki yang dinobatkan sebagai ahli waris dari kalangan laki-laki dan juga dari kalangan perempuan. Nah, ini tugas antum menghafalkan nama-nama ini. Ya, ini wajib nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin kalau ada waktunya kita setoran, kalau enggak nanti ya yang jelas antum harus hafal gitu ya. Baik. Siapakah ahli waris dari kalangan laki-laki? Kita mulai dari mayit. Maka cara menghafalnya ke bawah dulu. Al-ibn, anak laki-laki. Ke bawahnya lagi ibn, ya ibnul ibn wa in nazala, dan cucu dan seterusnya ke bawah ibn. Itu semuanya ahli waris. Ya, dua sudah ya. Ke atas al-ab, ayah. Ke atasnya lagi abul ab, kakek. Wa in ala, dan seterusnya ke atas abul ab, abu abil ab ila akhirih. Sudah, empat sudah. Sekarang nyamping kanan. Nyamping kanan berarti al-akhus syakik, saudara kandung. Samping lagi al-akhu li'ab, saudara saya. Kalau kandung berarti ayah dan ibunya sama dengan mayit. Kalau akh li'ab sama ayah beda ibu. Dan yang ketiga al-akh li'um, sama ibu beda ayah. Nah, kemudian ke bawah ibn akh syakik wa in nazal, dan seterusnya ke bawah. Berarti keponakan, ya keponakan si mayit. Al-akh li'ab ibn akh li'ab wa in nazala, ya keponakan juga. Adapun ibn akhli itu bukan ahli waris, ya bukan ahli waris. Ini ke kanan ya. Sekarang ke kiri. Saudara ayah kandung berarti paman kandung, al-am syakik wa in ala. Ya, paman kandung dan seterusnya ke atas. Paman ayah kandung, ada paman kandung ayah, paman kandung kakek dan seterusnya. Al-am li'ab berarti saudara seayahnya ayah, paman seayah dan seterusnya ke atas. Begitu juga ke bawahnya ibn am syakik wa in nazal, berarti sepupu, anak laki-laki dari paman. Ya, berarti sepupu dan seterusnya ke bawah, cucunya dan seterusnya. Ibn am li'ab wa in nazala, dan seterusnya ke bawah. Ya, ini sepupu juga. Sudah. Nah, ini ada 13 dari kalangan laki-laki dan ini disebabkan karena nasab. Adapun yang kedua kan disebabkan dengan nikah. Maka ada az-zauj, suami, ada al-mu'tiq, ya pembebas budak. Bakulu asib bin nafsihi lil mu'tiq, dan setiap asobahnya mu'tiq juga merupakan ahli waris. Nah, jadi ana harapkan antum semua hafalkan ini. Ya, cara menghafalnya tadi ingat dari bawah ke atas, nyamping kanan, nyamping kiri. Ibn, ibnul ibn, al-ab, abul ab, al-akh syaqiq, al-akhli ab, al-akhli ibn akh syaqiq, ibn akhli ab, ya. Kemudian al-am syaqiq wa in ala wa al-am li ab, ibn am syaqiq wa ibn am li ab, az-zawj wal mu'tiq. Sudah? Sekarang al-warisat minan nisa.
al-mayyit, ke bawah dulu berarti al-bint, anak perempuan. Kemudian bintul ibn. Ingat bukan bintul bint tapi bintul ibn, berarti anak apa cucu perempuan dari anak laki-laki. Karena cucu perempuan dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Makanya bintul ibn wa inna zala abuha dan seterusnya ke bawah. Ke atas al-um, kemudian al-jaddah min kibalil nenek dari pihak ayah, ibu, al-jaddah min kibalil ab, dan nenek dari pihak ayah. Nah, ini keistimewaan dari nenek ya. Nenek itu baik dari pihak ayah atau pihak ibu itu mendapatkan warisan. Tetapi kalau kakek itu cuma mendapatkan kalau dia dari pihak ayah. Adapun kakek dari pihak ibu itu bukan ahli waris. Kemudian itu ke atas, sekarang ke kanan. Al-ukhtu syaqiqah, saudari kandung. Al-ukhtu li'ab, saudari saya. Dan al-ukhtu li'um, saudari seibu. Adapun ke bawahnya itu bukan ahli waris. Jadi keponakan dari saudari kita itu bukan ahli waris. Tapi kalau keponakan dari laki-laki, dari saudara laki-laki itu ahli waris. Baik. Nah, 8 orang ini disebabkan karena nasab. Adapun disebabkan karena nikah yaitu az-zaujah, disebabkan karena wala yaitu al-mu'tiqah wa kullu asibin binafsihi lil mu'tiqah. Baik. Nah, inilah 25 ahli waris baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. 15 dari kalangan laki-laki, 10 dari kalangan perempuan. Maka Anda harapkan nanti Anda share PDF untuk slide-slide yang Anda apa tampilkan hari ini. Nanti antum silahkan hafalkan. Al-fawaid fi mas'alatil warisina minar rijal wa warisat minan nisa. Al-maqsud rijal itu az-zukur liyashmal as-sibyan as-sighar. Jadi walaupun dikatakan ar-rijal, rajul kan secara bahasa itu lelaki dewasa. Tapi maksud rijal di sini adalah zukur supaya anak kecil juga masuk ya, karena anak kecil juga ahli waris. Lau furida anna haula'i zukur al-khamsa asyar. Ya. Ijtama'u fi mas'alatin wahidah. Jadi semuanya ada, baik suami ada, anak laki-laki ada, cucu laki-laki ada, ayah, semuanya ada dari kalangan laki-laki, maka yang mendapatkan warisan itu hanya 3 orang. Iban, wal ab, waz zauj. Adapun yang lain itu mahjub. Ya, yang lain mahjub. Ya, nanti kita akan jelaskan tentang masalah mahjub. Lau furida anna haula'i nisa al-ashar ijtama'na fi mas'alatin wahidah fala yaris minhunna ila khamsun. Cuma 5 orang yang mendapatkan warisan. Wa hunna al-um wal bint wa bintul iban wa zawjah wal ukhtu syaqiqah. Ya. La yumkin ijtima'u zawjaini fi mas'alatin wahidah yarisani fihima au fiha bizawjiyah. Ya, tidak mungkin dalam satu kasus itu meninggalkan suami dan istri ya, karena yang meninggal kalau laki-laki meninggalkan istri, kalau yang meninggalkan perempuan meninggalkan suami. Ya, tidak mungkin seorang meninggalkan suami sekaligus meninggalkan istri. Idza ijtama'a jami'ul warasah minar rijal wan nisa fi mas'alatin wahidah fala yamris minhunna illa khamsah wa hum aliban wal bint wal ab wal wa ahaduz zawjain. Afwan lah, bukan ab ahaduz zawjah tapi ahaduz zawjain. Salah seorang dari suami atau istri. Adapun yang lain itu mahjub semuanya. Baik, macam-macam warisan itu ada 2. Tadi Anda sudah sebutkan. Ada al-fard dan ada at-ta'sib. Al-fard itu adalah an-nasib al-muqaddar syara'an liwaris makhsusun la yuzadu illa birad wa la yanqus bil aul. Ya, al-fard itu adalah warisan dengan bagian tertentu, bisa setengah, seperempat dan seterusnya. Adapun at-ta'sib itu adalah al-irs bi ghairi taqdir, warisan tanpa bagian tertentu. Fayaris al-asib jami' al-mal idam farada wa yaris al-baqi ba'da ashabil furud wa yaskut idza istaghraqatil furud at-tarikah. Baik, ana rasa penjelasan tentang macam-macam warisan ini akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang karena pembahasan ini lumayan panjang ya. Tapi untuk sementara PR antum ya, yaitu menghafalkan ini tadi, ahli waris dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Ya, ini. Baik, Ana rasa cukup sampai di sini ya. Jadi sebenarnya eh, Ana sudah apa namanya menetapkan waktu untuk belajar kita tidak sampai lewat pada jam
2 di sini ya. Kalau di sana mungkin jam berapa? Jam 9 ya. Pokoknya jangan sampai lewat dari 1 jam. Tapi tadi karena ada kesalahan teknis, ya jadi tidak mengapa. Baik, sampai di sini untuk pertanyaan, Ana tidak buka dulu untuk hari ini. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan nanti hubungi Ana langsung, dan mengapa, atau hubungi apa namanya, Akmal. Baik. Nah, jadi pertanyaan lewat WA saja kata panitia ya. Anak rasa cukup sampai di sini. Ya, salah khilaf mohon maaf. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.